Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir tanpa dipelupuk mata maupun nikmat yang batin yang hanya bisa kita rasakan dengan ruh kita. Mudah-mudahan dengan mensyukuri segala nikmat ini Allah berikan kita kekekalan nikmat dan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain sampai nanti kita kembali kepada Allah, dikumpulkan bersama asy-syakirin, orang-orang yang pandai bersyukur dari Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita, dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan membahas kitab tasawuf yang sedikit lebih ringan dari Syirah As-Salat. Judulnya adalah Futuhul Ghaib. Secara bahasa futuh itu artinya bisa menang, bisa dari kata fatah, terbuka. Kalau Futuhul Ghaib lebih tepat diartikan terbukanya pintu-pintu kegaiban, ya, membuka pintu gaib. Apa yang gaib di situ? Yang gaib adalah yang tak bisa dilihat mata, tetapi dia bisa dirasakan dengan qalbu. Sebenarnya Bapak Ibu, rasa yang ada di dalam hati kita itu juga gaib. Misalnya rasa sedih, itu kan gaib kan? Rasa sedih itu nggak bisa dilihat mata. Termasuk rasa cinta kepada Allah, rasa rindu, itu juga gaib. Ya. Jadi futuhul gaib itu membuka pintu-pintu kegaiban. Kegaiban itu berlapis-lapis sesuai dengan dimensi-dimensi alam juga berlapis-lapis. Maka bertuhan ini sebenarnya diawali dengan seperti yang dikatakan Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Dan yang maha gaib, sang maha gaib itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beriman itu dimulai dengan beriman kepada yang gaib. Bertakwa itu dimulai dengan sifat memiliki keimanan kepada yang tak terlihat. Salah satu kecelakaan ruhani yang dimiliki orang Yahudi zaman Nabi Musa, ketika mereka tidak mau beriman karena Tuhan itu tak bisa menyatakan zatnya, sampai-sampai mereka mengatakan kalimat ungkapan yang membuat Allah tidak suka. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan pernah mau beriman kepadamu Musa sampai kami melihat Tuhan itu jahir, nyata dalam pandangan mata. Padahal kalau didekatkan matahari ke matanya, matanya hancur.
sementara nur zat Allah itu lebih terang dari matahari. Sanggupkah kita menatap zatnya dengan mata kepala? Tidak bisa. Maka kebinasaan yang dengan dekat saja kita sudah tidak sanggup. Apabila matahari diletakkan sejengkal, maka jasad kita akan melepuh, hancur, binasa. Lau kasyafahu lahtarakat subahat mantaha ilaih. Sekiranya dia tunjukkan nur zatnya yang aslinya, maka terbakarlah seluruh mata yang memandangnya akan hancur kebakar. Karena nur zatnya saja itu lebih terang dari matahari. Maka sifat zat Allah itu memiliki sifat Allahu nur samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu adalah nama yang diridhoi Allah untuk panggilan zatnya. Nama zat. Allah itu zatnya itu memiliki sifat cahaya. Apabila cahaya matahari memantul, maka dia akan menerangi, meliputi segalanya. Maka Allah itu zatnya punya sifat wallahu muhitum bikulli syai. Dia meliputi segala dimensi. Ini yang membuat kita tidak mampu menatap zat aslinya. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zat aslinya itu dihijab oleh dimensi-dimensi. Dalam hadis disebut dihijab oleh sampai 70.000 lapisan cahaya. Kita tidak tahu seberapa dalam tinggi ilmu Allah, tak terjangkau. Jangankan untuk menjangkau wilayah zat aslinya, menjangkau ujung langit ciptaannya pun kita tidak mampu. Maka tidak ada orang yang mengaku-mengaku mengenal Allah dengan sebenar pengenalan kecuali dengan kemampuan dirinya, kecuali orang itu pasti pembohong. Mengenal Allah untuk wilayah yang paling sempurna zat itu hanya bisa dengan keinginan Allah sendiri. Allah yang menarik. Termasuk keinginan kita untuk belajar tasawuf, belajar mengenali Allah dengan lebih rutin, lebih intens, itu adalah bahagian dari tarikan Allah di kolbu kita. Tanpa kita sadari Allah menarik kita untuk mengenali dirinya. Jadi orang-orang yang ditarik ke dalam ilmu ma'rifat ini, itu sebenarnya hidayahnya hidayah yang paling mahal. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang paling utama, paling agung dalam agama Islam ini kecuali ilmu ma'rifatullah. Kenapa ilmu ma'rifatullah ini yang paling agung, paling utama? Karena kita tidak bisa mengabdi, menyembah Allah dengan baik, sempurna, kecuali kita kenal dengan siapa yang kita sembah. Semakin dalam, semakin halus pengenalan kita kepada Allah, maka dipastikan semakin bagus ibadah kita dan pengabdian kita kepada Allah. Maka saya kadang-kadang membuat perumpamaan begini. Datang orang ke rumah kita, 1000 orang datang ke rumah kita, tapi gak kenal, tamu. Tiap lebaran datang, dibawa orang. Ini siapa? Oh ini saudara saya, gak kenal kita. Tapi yang datang ke rumah kita itu adalah anak kita. Yang kuliah di Amerika, sudah 4 tahun lulus datang ke rumah. Mana lebih menyentuh di kolbu kita? Mana lebih menghasilkan kecintaan, kebahagiaan? Orang yang dekat datang ke rumah kita, yang lama tak berjumpa, daripada orang yang kita tidak kenal. Walau 1000 orang pun dah hadir ke rumah kita, tetapi kita tidak kenal, itu tidak banyak manfaatnya bagi rohani kita. Setelah dia datang, kita kenalan, terus dia pergi. Habis itu putus. Kenapa? Karena tidak kenal. Tapi kalau anak kita yang sudah kita kenal dekat, ya, dia kuliah ke Amerika, kuliah ke Saudi atau kemana-mana, ya, ke Mesir, pulang dia ke rumah. 4 tahun selesai kuliahnya, datang ke rumah, menetap. Kita kenal anak kita, keluarga kita. Maka pengenalan itu bahagian dari terpenting dalam agama. Maka dibuatlah rumus oleh ulama awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam agama ini kenal Allah. Maka Nabi mendakwahkan agama ini
tidak 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 turun perintah hukum-hukum Islam. Tidak ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji, belum ada perintah waris, ya, belum ada larangan minum khamar, belum ada macam-macam larangan yang banyak. Yang pertama kali didakwahkan Nabi itu adalah ma'rifatullah, mengenali Allah, menyempurnakan iman. Dan ini dibutuhkan 13 tahun untuk membina iman sahabat di Mekah. Belum ada perintah-perintah sholat, puasa belum ada. Hanya beriman kepada Allah, hanya mengasah kolbu, mengikuti Al-Quran, firman-firman Allah. Itu saja diasah dulu, dihasah ruhaninya, olah rasa. Dengan apa? Dengan memahami ayat Allah, kemudian diamalkan, dipraktekkan, lalu dinyatakan. Maka guru-guru kita mengatakan, hidup kita ini Bapak Ibu sebenarnya adalah menyatakan Allah itu. Supaya Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Gitu. Ya. Apakah kita mampu menyatakan Allah itu benar-benar nyata? Ini tergantung tingkat ma'rifat kita, spiritual kita, keyakinan kita. Kalau kita tidak mampu membuat Allah nyata dalam kehidupan kita, maka iman kita melemah. Ya. Maka yang dulu saya sebutkan, kenapa orang berduyun-duyun masuk Islam? Ijaja anasurullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Salah satu sebabnya adalah karena manusia itu melihat kuasa Allah itu nyata. Bagaimana Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa kuasanya nyata? Allah bantu nabinya. Allah jadikan Nabi Muhammad ini penguasa Mekah Madinah. Allah jadikan negara Madinah ini ditakuti, bisa menaklukkan negara terkuat adidaya Persia dan Romawi. Allah jadikan negara Madinah ini negara yang makmur, penuh keimanan, persaudaraan, kedamaian. Jadi contoh. Jadi Islam itu dibuktikan. Jadi ilmu tasawuf, ilmu tarekat ini membuktikan adanya Tuhan. Membuktikan nyatanya Allah dalam kehidupan. Itu sebenarnya puncak dari ilmu ma'rifat itu. Setelah kita kenal, kita buktikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya. Harus dibuktikan dia Bapak Ibu. Maka sahabat itu mereka turun Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dipegang sahabat. Dipegang oleh sahabat, diyakini, diamalkan. Lalu ketika dalam kehidupan ini diamalkan, mereka dipegang, diyakini, disiksa itu Bilal. Untuk kafir kembali nyembah berhala. Untuk mengingkari Allah itu Esa. Dia tidak mau. Tetap dia pegang itu. Ahad, 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 ahad. Ahad. Sampai dia dilibas, disiksa, ahad. Dia bilang, ahad. Dia tidak peduli. Karena kolbunya memandang, meyakini Allah itu Esa. Nah ketika dia mempertahankan keyakinannya ini, inilah namanya mengamalkan. Mengamalkan, dipraktekkan. Dia disiksa. Lalu dia ditolong oleh Allah. Dihadirkan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menebus, membeli Bilal, dan Bilal dimerdekakan. Dia lihat. Ketika aku mempertahankan kalimat ahad, aku pasti ditolong Allah. Nyatanya dia ditolong. Dibebaskan dari budak. Hanya dengan bermodal kalimat keyakinan ahad. Jadi begitulah cara untuk menyempurnakan iman. Menyempurnakan ma'rifat itu. Jadi diamalkan dan dibuktikan. Guru kita sering mengatakan, amalkan, amalkan, buktikan, nyatakan. Kalau sudah terbukti, nyata, terkonfirmasi, baru iman kita semakin sempurna. Kita kan selama ini beragama apa adanya. Jarang kita mau membuktikan keyakinan kita. Maka selalu saya katakan, kalau kita misalnya serat rezeki, susah rezeki, sangat sulit, ya, sehingga membuat menggorogoti iman kita, hampir kita tidak percaya kepada Allah. Ya, kan ada jalannya dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada tuntunan Rasul, ada. Bagaimana? Cari amalan-amalan untuk melapangkan rezeki. Cari terus, amalkan dengan serius. Minta. Nanti Allah buka itu pintu-pintu rezeki. Masalahnya kita tidak mau mempraktekkan. Sebahagian umat Islam ini ketika dia dalam kesulitan, dia berpikirnya pendek. Udahlah mencuri aja lah katanya. Pendek. Ya, tidak mau dia membuktikan adanya Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan,
kuasa Allah tidak terbukti dalam kehidupan. Nah, di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ketika kita belajar mengenal Allah, kenal kita Allah, kita akan buktikan. Semuanya kita buktikan. Termasuk ketika Allah mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati kamu tenang. Kalau kita berzikir munajat belum terasa tenang, berarti tidak betul. Apa firman Tuhan itu bohong? Gak mungkin. Kita yang salah. Ya. Kita yang salah. Ketika Allah berfirman, la ilaha illallah qauli. La ilaha illallah itu firmanku. La ilaha illallah hisni. Itu adalah bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa masuk ke bentengku aman dari azabku. Seluruh azab yang diberikan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, itu bentuknya adalah bentuk rasa. Di akhirat, zuku azabal khuldi, rasakan azab neraka. Di dunia, ketika kita merasa tersiksa, yang tersiksa itu adalah ruh, rasa kita. Kita putus cinta, tersiksanya minta ampun. Yang tersiksa rohani kita. Kita dicemooh, dicaci maki orang. Kena ke kolbu kita. Rasa kita yang menderita. Merasa terhina. Jadi zuk itu yang merasa. Zuk ruh itu yang merasa tersiksa. Nah, bagaimana menghilangkan itu? Allah katakan. Zikir la ilaha illallah. Masuk ke dalam zikir benteng Allah. Apa bentengnya? La ilaha illallah. Zikir. La ilaha illallah ismi. La ilaha illallah itu bentengku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk ke benteng. Zikir. Begitu kita masuk ke benteng Allah, zikir. Semua sakit hati hilang. Semua rasa sakit yang diderita, disakiti manusia hilang semua. Apabila kita masuk ke benteng Allah, aman kita dari azab Allah. Azab kolbu, azab rasa, siksaan kolbu, siksaan rasa. Aman. Benar nggak ini firman Allah? Buktikan. Kalau sudah buktikan, bisa kita buktikan, berarti benar. Tambah yakin kita kepada Allah. Tapi kalau belum bisa kita buktikan, kita masih bertanya-tanya kan. Berarti kita belum benar cara zikirnya. Maka iman kita pun makin lemah. Tak betulnya ini ternyata katanya kan. Bisa jadi dia katakan tak betulnya firman Tuhan ini, hadis kursi ini, katanya ulang. Karena dia tidak bisa buktikan. Tapi kalau kita di dunia tarekat spiritual, kita buktikan. Maka kalau bahasa guru kita, itu kalau orang pendendam itu bukan orang tasawuf, bukan orang tarekat. Gak ada orang tarekat itu pendendam. Kenapa? Karena mereka kalau udah berzikir fana sudah hilang semua. Itu hilang semua, tidak ada dendam lagi. Tidak ada sakit hati. Udah selesai aja gitu aja. Sampai begitu. Nah, begitulah yang diajarkan guru-guru kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab ini bab pertama disebut apa yang harus kita lakukan untuk bisa sampai ke Allah, untuk bisa wusul, untuk menjalani kehidupan spiritual ini. Yang pertama, kata beliau, seorang mukmin itu harus memperhatikan 3 hal ketika dia mau bertasawuf. Ya, memperhatikan 3 hal. Yang pertama dia perhatikan adalah perintah-perintah Allah yang harus dia kerjakan. Artinya, dalam setiap waktu kita ada 24 jam. Nah, dalam setiap waktu itu, apa yang harus kita lakukan? Apa perintah Allah dalam waktu itu? Datang azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa perintah Allah? Perintah Allah, sholat jemaah ke masjid. Itu perhatikan. Ya. Jadi setiap perintah-perintah Allah itu diperhatikan. Karena kita mau mendekati Allah. Kita mau mengenali Allah. Ya, ibarat seorang raja atau bos kita di kantor, kalau kita mau dapat perhatian bos, semua perintahnya lakukan dengan benar. Lakukan dengan baik. Nah, itu namanya ngambil hati dalam kehidupan manusiawi. Bagaimana kita mengambil hati seorang atasan, seorang bos, seorang raja? Apa yang diperintahkannya lakukan, perhatiin. Jangan dilawan. Ya. Maka ini jalan yang pertama. Apa yang diperintahkan Allah itu perhatikan. Habis sholat subuh apa perintah Allah? Nah, Allah langsungnya perintahkan zikir, duduk i'tikaf di masjid. Sampai terbit fajar. Kalau kita sanggup, silakan duduk.
Itu perintah Allah. Itu bersihkan kolbu. Itu membuat, kalau dari sisi pahala, pahalanya setara dengan haji dan umroh, sempurna-sempurna. Dari sisi rohani itu bisa membersihkan, membeningkan kolbu kita. Maka orang yang itikaf habis subuh sampai terbit matahari fajar selama 40 hari, itu rohaninya akan meningkat. Dia akan merasakan peningkatan rohani. Spiritualnya akan membagus, membaik. Dia akan merasakan Allah itu semakin dekat dengan dirinya. Ya, semakin dekat. Nah, makanya kalau kita ibadah itu Bapak Ibu, ya, kalau bahasa sederhananya, ketika kita ibadah atau zikir, pandang diri kita. Mana diri kita? Ruh kita. Mana ruh kita? Ya rasa. Di ruh itu ada rasa. Di rasa itu, rasa yang mana dipandang? Kita sadar bahwa kita ini ada. Kita sadar bahwa kita ini hamba Allah. Jadi salah satu yang diinginkan dari pelajaran seperti ini, munculnya kesadaran diri, sadar penuh kita. Kenapa kita berbuat jahat? Kita sering kehilangan kesadaran. Tidak sadar kita hamba Allah. Nah, jadi orang yang sadar itu termasuk orang mengenal diri. Pandang diri, pandang ruh. Pandang ruh itu ya pandang rasa. Rasa yang merasa itu. Nah, dan diyakini di balik ruh kita itu ada Sang Maha Pencipta. Atau dengan bahasa lain bisa juga begini. Memudahkannya. Misalnya ini teh manis. Di balik rasa manis itu ada gula. Benar? Ada zatnya, ya kan? Gula. Di balik rasa asam, asin ada garam. Benar? Di balik rasa pedas pasti ada zatnya, namanya cabai. Benar itu? Benar ya? Bisa dibantah nggak teori ini? Bisa dibantah nggak teori ini? Nggak bisa. Ini ilmu pasti. Di balik rasa pasti ada zatnya. Itu pasti. Di balik rasa asin ada garam. Di balik rasa manis ada gula. Di balik rasa pahit ada kopi, ada macam-macam yang pahit. Termasuk pepaya. Ya. Jadi di balik rasa itu ada zatnya. Nah, jadi mendekati Allah itu, ketika kita mandang ruh kita pakai rasa, rasakan di balik ruh itu ada rasa, tapi yang kita pandang rasa bertuhan. Itulah namanya fitrah. Itulah di nurani itu rasa bertuhan. Manusia itu dia punya rasa bertuhan. Di balik rasa bertuhan itu ada yang punya rasa, ada Tuhannya. Ada zat Allah, begitu bahasanya. Jadi spiritual itu begitu. Ketika kita sholat berzikir, pandang. Itulah yang dimaksud dengan khusyuk. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita menikmati itu. Nangis kita. Pasti nangis kan keluar mata. Nikmat itu. Karena bersama Allah itu tidak ada lain kecuali kenikmatan. Maka disebut tadi, masuk kita ke dalam kalimat la ilaha illallah itu masuk ke benteng. Masuk ke benteng, aman dari azab. Azab ruh itu tidak diazab lagi. Tidak ada lagi azab bagi ruh itu. Yang ada kenikmatan. Nah, maka di dalam orang-orang yang bertarekat bertasawuf ini tidak perlu lagi obat penenang. Apalagi sampai narkoba itu tidak diperlukan. Karena dengan zikir itu saya sudah terasa nikmat, tenang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan. Di balik rasa bertuhan yang Allah berikan ke ruh kita ada Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Ruhku. Ruh itu ditiupkan. Bukan diciptakan. Kata sebagian ulama. Jadi ruh kita itu ditiupkan. Ya. Sifatnya tiup. Ketika ditiup, yang meniup dengan yang ditiup itu dekat tidak? Dekat.
Yang ditiup itu sifat, yang meniup itu zat. Ini tidak ada malaikat di situ. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Tidak ada perantara malaikat. Aku tiupkan dari ruhku. Yang ditiupkan itu adalah sifat, yang meniupkan itu adalah zat. Jadi antara sifat dan zat itu tidak pernah jauh, tidak pernah terpisah. Antara garam dengan asin, itu antara zat garam dengan sifat asin, itu tidak bisa dipisah. Antara manis dengan zat gulanya, itu tidak bisa dipisah. Walaupun beda. Sifat dengan zat, sifat manis beda dengan zat gula, tetapi dia tidak bisa terpisah. Nah, begitu cara bertuhan orang makrifat dalam ilmu tasawuf. Ya. Maka bahasa-bahasa aina man tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah, ada zatnya. Kemanapun, gak bisa kita berpaling, ada terus dia. Gak bisa kita, karena dia muhitum bikulli syai', meliputi. Ya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat leher. Napas kita, tiupan itu kepada ruh kita itu, sehingga kita bisa bernapas. Napas kita itu hadir dari Allah. Kita tidak bisa membuat napas. Kita tidak bisa membuat oksigen. Ya. Yang membuat yang tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang dilakukan adalah kita harus memperhatikan perintahnya. Ini kalau jalan menuju Allah. Baru yang kedua, perhatikan larangannya, jangan dilakukan. Nah, inilah yang disebut dengan istilah dalam bahasa syariat takwa. Jadi berjalan menuju Allah itu langkah awalnya dalam kitab ini disebut dengan takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi bahasanya dihaluskan beliau bahasanya. Bahasanya bagaimana? Perhatikan perintah-perintah Allah. Waktu subuh ada perintah melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah subuh ada perintah apa di situ? Ada perintah zikir, iktikaf, baca Quran, ibadah. Habis iktikaf ada perintah apa di situ? Ada perintah masak, ada perintah makan. Ya. Ada perintah apa? Itu diperhatikan betul ya kan? Nah, masuk waktu duha ada perintah apa? Ada waktu duha, sholat duha. Bagi bapak-bapak laki-laki, ya waktu siang disuruh bekerja. Nahar itu waktu bekerja, lail waktu istirahat. Nah, itu diperhatikan dan diperhatikan larangannya. Ya. Termasuk habis subuh jangan tidur. Itu dilarang kerasnya tidur ya. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan makruh ya, tidak sampai haram, tapi larangannya juga tidak baik. Kenapa? Tidur sesudah subuh itu paling gampang membuat hati mati. Hati kita mati. Tidur sesudah asar, tidur sesudah subuh itu membuat hati kolbu gelap, mati dia. Karena kalau kita tidur itu cenderung mematikan hati. Kecuali kolbu kita sudah bisa berzikir setiap saat sampai ulul albab, maka waktu tidur pun dia berzikir. Maka disuruh Nabi kalau kita mau tidur itu suruh wudhu supaya kita dianggap tidur itu ibadah, didoakan malaikat terus dalam keadaan suci. Itu ilmu syariatnya. Kalau ilmu hakikatnya, ilmu tasawufnya, ya Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau tidur lagi sebelum sholat subuh, sesudah tahajud? Jawab Nabi, ya Aisyah, mataku yang tidur, tapi kolbuku tidak. Jadi bagaimana mata tidur, kolbu tidak tidur? Itu apabila kita sampai ke nurani. Apabila nurani kita sudah hidup, ya dia berzikir sendiri. Tapi kalau belum sampai ke sana, maka Nabi suruh kita pakai wudu. Nah, itu syariatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan larangannya, jauhi. Ya, perhatikan, jangan, terutama jangan sampai kita tersentuh dosa besar. Apalagi kehidupan modern sekarang kan, fasilitas online banyak sekali.
Ya, fasilitas semuanya ada. Tambah lagi yang terbaru ada AI kan. Nah, kecerdasan buatan. Nah, ini luar biasa kan. Bisa digunakan untuk alat membohongi, menipu. Banyak sekali kejahatan-kejahatan. Nah, ini jangan kita lakukan. Ya. Walaupun kita digoda, walaupun kita diiming-iming macam-macam lah ya. Nah, di dunia online itu banyak penipuan, banyak sekali orang macam-macam lah ya. Ada yang menipu kita, lama-lama rekening kita dikuras dengan cara, dari 1001 cara macam-macam. Ada judi online, ada macam-macam. Nah, ini larangan-larangan Allah jangan dilakukan. Diperhatikan. Kenapa larangan ini tidak boleh kita lakukan? Secara natural, setiap kali kita melarang seseorang, lalu kita ingkari, kita kerjakan larangannya, maka kita akan menjadi tercela. Sementara jalan ini adalah jalan ma'rifat, jalan mendapatkan cinta. Jalan cinta itu tidak bisa dengan melawan. Anak kita yang durhaka kepada kita sering ngelawan, Bapak bisa mencintai enggak? Setiap disuruh melawan. Setiap diperintah nggak pernah mau lakukan. Kira-kira hati kita bisa cinta nggak? Nggak bisa. Jengkel terus kita kan? Pasti hati kita marah terus. Maka durhaka itu pasangannya murka. Murka itu pasangannya neraka. Neraka itu siksanya di dunia, di akhirat. Ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Neraka dunia hati kita hancur terus. Hati kita susah terus. Hati kita tidak merasakan nikmat punya Tuhan Allah. Bertuhan tapi tidak merasa Tuhan itu ada. Nah, ilmu tasawuf tarekat ini menyatakan Tuhan itu benar-benar ada. Nyata dalam kehidupan nyata. Ya. Jadi ada istilah menyatakan yang batin. Sampai kita bisa berdialog dengan hati kita, bisa berdialog dengan ruh kita, bisa berdialog dengan nurani kita. Kita bisa berdialog. Sampai seperti itu. Karena kita mau menyatakan yang batin itu. Ya. Karena Allah memberi petunjuk lewat hati nurani, lewat nurani kita, lewat ruh Rabbani. Maka kita bisa berdialog dengan hati nurani kita. Karena hati kita itu bisa bersuara, bisa bicara. Ya. Kalau kita sering mendengar lagu dangdut, tiba-tiba dalam suasana hening, hati kita nyanyi sendiri di dalam tuh. Lagu dangdut dia. Nah, ya kan? Dia ngomong sendiri kan? Karena kita isi dia dengan dangdut yang berkesan. Ya. Nah, kalau kita isi dengan zikrullah dia bersuara. Isinya zikrullah. Dia bisa bersuara. Dan kalau sudah sampai waktunya, kita bisa berdialog dengannya. Nah, kalau sudah bersih dia. Nah, inilah awal perjalanan. Kemudian yang ketiga kata beliau, yang perlu diperhatikan adalah menjalani kehidupan dalam kehidupan spiritual ini, takdir yang harus diterima dengan penuh keikhlasan, kerelaan, keridoan. Jadi bahasa lainnya, hidup ini harus bagaimana ya? Legowo istilahnya. Hidup ini harus ikhlas. Ya. Jangan suka berontak sama Allah Ta'ala. Ketika kita berusaha, tiba-tiba hasilnya belum nyata. Ikhlas. Itu pasti belum waktunya saja. Itu pasti ada hikmahnya yang belum. Cocok kita nerima. Maka kalau bahasa-bahasa syariatnya orang bilang, ketika kita menginginkan sesuatu, pantaskan diri kita untuk menerimanya dulu. Siapkan wadahnya yang pantas untuk menerima itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau Allah berikan, wadah sudah siap. Kalau yang saya pahami dari perjalanan spiritual ini, Bapak Ibu, ketika kita sudah sangat pantas menerima itu, pasti Allah beri. Pasti diberi. Layak untuk menerima sesuatu itu yang kita minta, pasti diberi. Kita kerja naik kereta misalnya. Ke kota terus naik kereta. Sampai umur 40 tahun, mobil belum terbeli. Naik kereta terus, tiba-tiba udah terasa agak sesak dada, udah nggak kuat lagi. Minta sama Allah, ya Allah ganti kereta dengan mobil. Nanti datang rezeki mobil. Kenapa? Karena Bapak sudah mulai nggak kuat jasadnya. Dikasih Allah mobil nanti. Karena udah layak, udah waktunya untuk diganti itu. Itu yang
Kita alami. Saya termasuk yang mengalami gitu. Setiap sesuatu yang saya anggap apa, saya monton gitu. Termasuk pertama kali saya beli mobil, ya Allah ini udah gak kuat ini. Fisik ini udah gak enak. Berikan mobil. Nah, 3 bulan datang mobil. Kasih Allah Ta'ala. Guru-guru kita juga begitu. Minta yang dibutuhkan. Jangan yang berlebih-lebihan gitu. Kalau minta yang dibutuhkan, Allah kasih. Itulah hidup. Minta yang dibutuhkan. Karena Allah tahu dia mana kebutuhan pokok kita. Ya. Nah, maka kita dalam hidup ini harus ikhlas terus. Berusaha legowo. Kalau sudah diberikan Allah itu, udah itu dulu. Kalau belum diberi, sudah jalani saja. Nah, sampai kepada puncaknya nanti, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirrul Asrar, orang beriman itu, seorang wali kekasih Allah itu, hidup tidak punya pilihan. Wah, ini yang luar biasa. Seorang kekasih, hidupnya tidak punya pilihan. Lalu apa pilihannya? Pilihannya apa yang dipilihkan Allah. Apa yang disuruh Allah, itulah pilihannya. Apa yang dikasih Allah, itulah maunya. Itulah yang disebut dengan istilah fana, kesatuan rasa. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi aku yang manah. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi aku bunuh. Itu namanya kesatuan rasa, fana. Jadi ketika kita memanah, kita ngerasa bukan kita yang manah, tapi Allah. Jadi ketika kita berkeinginan, keinginan kita itu yang terbit dari kalbu, itu keinginan Allah. Ya. Begitu. Maka saya pribadi ya, saya sering hidup ini tidak mau memaksakan diri. Ketika saya minta sesuatu belum dikasih, ya kita coba ikhlas. Ikhlas saja. Ada sesuatu yang pernah saya minta, saya agak bersikukuh, nggak bisa, ya saya ikhlas, nggak bisa juga. Lalu ketika tanya mursyid, ini kenapa belum terkabul? Belum waktunya aja. Nanti waktunya udah nggak ada masalah. Jawabannya sederhana, belum waktunya aja Ustaz. Kok adik-adik saya sudah dapat semua, saya belum? Iya Ustaz, belum waktunya aja. Nah, insya Allah waktunya akan tiba sebentar lagi. Ya kita tidak pernah mengeluh dengan itu. Apalagi masalah yang kita hadapi, masalah dunia. Maka dari itulah Bapak Ibu, kita dilarang hubud dunia, dalam bab ini nanti ada hubud dunia. Kenapa kita dilarang mencintai dunia? Supaya kita tidak mengambil dunia dengan cara haram. Ya. Nah, itu kelebihan orang beriman, orang bertasawuf. Supaya kita tidak mengambil dunia ini mencarinya dengan cara haram. Sebab sesuatu yang kita cintai kan kita buru. Maka di dalam ilmu tasawuf spiritual, yang ingin kita kejar adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang ingin kita kejar adalah cinta, ridho, dan rindu kepada Allah. Tidak bisa kita mengejar mendapatkan itu kecuali dengan mendekati Allah. Cara mendekatinya apa? Ya, laksanakan perintah, jauhi larangan, kemudian ikhlas, ridho dengan apa yang diberikan Allah. Itu langkah awal. Maka dalam diskusi kan dikatakan Allah gini. Ini Allah tegas-tegas sama kita. Apa kata Allah? Apabila kamu tidak mau bersabar dengan musibahku yang kuberikan dan tidak mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang kuberikan, fakhruj mim baini ardi wasamai watlub rabban siwaya. Coba. Di situ Allah paling tegas. Kalau kalian tidak mau bersabar terhadap musibah, takdirku, musibah yang kuberikan, dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kuberikan, fakhruj, keluar dari langit dan bumiku. Watlub, cari Tuhan selain aku. Nah itulah Pak. Dalam hal ini Allah tegas dia. Ini ibarat kita di rumah. Kita punya anak, kita punya istri nih, mohon maaf nih. Istri kita nggak mau ikhlas, nggak mau bersyukur. Semuanya salah. Ada rezeki, tidak disyukuri. Tak ada rezeki, diberontak terus. Akhirnya apa kita bilang? Ya udah, kalau kamu nggak mau hidup, nggak siap hidup, semuanya serba salah, nggak bisa hidup seperti ini, ya sudah. Pergi aja dari rumah. Cari aja suami lain. Kan begitu nanti. Anak kita pun begitu.
Dia nggak mau ikhlas, apa-apa dikasih. Beli mau kereta dibelikan, nggak cukup lagi, beli ini dibelikan. Tapi nggak cukup terus. Terakhir dia berontak minta yang macam-macam. Nah, akhirnya kita bilang, ya sudah kalau kamu merasa masih kurang, sudah. Cari aja bapak kamu. Keluar dari rumah ini. Cari bapakmu. Kan begitu kan? Karena tidak siap. Karena kita manusia kan punya keterbatasan. Dia meminta di luar kemampuan kita. Nah, dia tidak siap hidup bersama kita, ya sudah, keluar dari rumah. Nah, itu perumpamannya seperti itu. Nah, begitu juga Allah kepada manusia. Maka kalau orang tidak mau ridho, ikhlas dalam menjalani kehidupan, tidak mau ikhlas, tidak mau ridho, ya sudah. Nggak mau ikhlas, nggak mau ridho, nggak percaya sama Allah, sudah cari aja. Keluar dari bumiku. Cari Tuhan selain aku. Macam mana kita mau keluar kemana coba? Keluar dari bumi ini mau kemana? Bingung kita kan? Nah, ini bahasa Tuhan yang disebut dengan hadits qudsi. Langsung Allah yang ngomong kepada hamba-hamba yang tidak ikhlas. Nah, inilah 3 jalan yang harus dilalui, langkah awal. Ya. Jadi langkah awal menuju Allah itu takwa dan ridho, ikhlas menjalani kehidupan. Nah, dari sinilah baru nanti kita mendapatkan makom hal-hal yang lebih tinggi. Sampai kepada nanti mukasyafah, musyahadah, baru ma'rifah, baru cinta. Ya, tapi dilalui dengan ini. Karena untuk mendapatkan itu semua memang harus kita, ya kalau bahasa saya, kalau kita suka dengan perempuan yang kita senangi, cintai, kita harus melakukan PDKT dulu. Ya, pendekatan. Bagaimana cara pendekatinya? Apa yang dia senangi, dia mau. Perhatikan kesenangannya apa. Oh, dia senang ini. Dia senang diperhatikan. Kalau datang ke rumah senang buah ini. Senang yang begini-begini. Ya sudah, perhatikan. Semua yang disenanginya penuhi. Sama lama-lama kita senangi yang kepenuhinya, sudah dia mau tunduk sama kita. Kalau guru kita bilang, ini mohon maaf nih, ini rahasia tapi bagus. Ya. Kalau mau perempuan istrinya tunduk sama dirimu, katanya. Kalau mau kamu istrimu tunduk samamu, ikutin aja apa maunya, katanya. Selesai itu, katanya. Ikutin maunya, katanya. Apa yang disenanginya udah penuhi. Nanti dia tunduk sendiri. Nah, coba, pernah ngamalin nggak, Pak? Itu aja. Jadi kalau untuk meredakan perkelahian di rumah tangga, meredakan cekcok, nah, kuncinya itu saja. Selama dia tidak haram, apa mau istri, ikutin aja, penuhi. Apa yang dia senangi. Tunduklah dia itu. Apa yang kita mau, nanti dia ikutinya. Nah, itu salah satu kunci. Nah, itu perumpamaan. Karena kita ingin mendapatkan cintanya, kesenangannya. Ke Allah pun begitu. Apa yang dia senangi, dia sukai, itu perintah-perintahnya itu semua yang dia senangi. Apa yang dia senangi, perhatikan, penuhi. Gitu ya. Nah, baru nanti ridho, kita senang, kita ikhlas menerima apa adanya. Ya. Jangan nggak ikhlas. Sama tadi Pak, istri kita juga gitu kan. Kalau kita nggak ikhlas menerima dia, kamu ini kekurangannya ini, kita sebutin kekurangannya semua. Ini kamu wajahnya kayak gini, jelek, gini, kamu gini, keluarga ini. Udah, akhirnya dia nggak suka sama kita. Karena kita nggak terima. Perempuan itu paling senang menerima apa adanya. Dia senang. Asalkan mau menerima aku apa adanya, dia senang dia. Allah itu pun begitu. Terima apa ada. Apa yang diberikan Allah, terima. Sambil berusaha berdoa. Ikhlas. Nah, itu jalan spiritual. Karena jalannya jalan menuju ma'rifah, menuju cinta. Ya, kalau sudah dapat pendekatannya dapat, nanti kita dapat cinta, ma'rifah, baru kenal kita semua kan. Kenallah kita asma'nya, af'alnya, sifatnya sampai kepada makom zatnya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itulah yang bisa kita sampaikan. Jalan spiritual dalam kitab ini yang harus diperhatikan di awal perjalanan adalah 3 tersebut. Nah, jadi kalau bahasa lainnya, ya jangan ada yang berpikir orang tarekat, orang tasawuf itu suka melanggar syariat. Tidak. Jalan di awalnya itu harus memperhatikan perintah-perintah dan larangan Allah. Jangan dilakukan larangannya dan dilakukan dengan ikhlas perintahnya.
Silakan kalau ada yang mau bertanya, Badu.